Hai guys, kenalin aku Diah Aulia Rosanti. Di sini aku mau ngebahas topik tentang penggunaan obat pada ibu menyusui. Yuk, mari simak videonya. Pada masa menyusui, ibu memberikan air susu ibu atau ASI sebagai nutrisi sehat yang sangat penting untuk bayi. Saat periode menyusui, tidak menutup kemungkinan ibu mengalami sakit atau terserang penyakit, sehingga membutuhkan konsumsi obat untuk mengatasinya. Tetapi, apakah semua obat aman dikonsumsi oleh ibu menyusui? Hubungan obat dan ASI, ketika moms mengkonsumsi obat tersebut akan terdistribusi alias jalan-jalan ke seluruh tubuh. Salah satunya adalah menuju kelenjar penghasil ASI. Tidak semua obat dapat masuk ke ASI, namun bagi obat yang terdistribusi ke ASI, maka saat dikeluarkan, ASI akan mengandung sejumlah molekul obat tersebut. Efeknya pada bayi bermacam-macam, ada obat yang tidak memberikan efek membahayakan, namun ada pula obat yang memberikan efek buruk pada bayi. Kategori obat berdasarkan risiko menyusui Dr. Health ada 5. Yang pertama itu L1, yaitu paling aman, yang banyak dikonsumsi dan tanpa efek samping tertentu. Kedua yaitu L2, yang aman digunakan tanpa efek samping tertentu. Contoh obat golongan L1 yaitu ada paracetamol, ibuprofen, amoxicillin, dextromethorphan, dan loratadine. Untuk golongan L2 itu ada cetirizine, dimenhydrinate, guaifenesin, difenhydramine, dan fluoxetine. Selanjutnya kategori L3 yaitu cukup aman dan memiliki efek samping minimal. Lalu L4 ini memiliki kemungkinan berbahaya dan menunjukkan adanya risiko pada bayi dan produksi ASI. Contoh obat golongan L3 ada pseudoephedrine, lorazepam, aspirin, dan hidrokodon. Untuk golongan L4 ada chloramphenicol dan sibutramine. Yang terakhir yaitu golongan L5 yang merupakan kontraindikasi dan sangat berbahaya bagi bayi. Contoh obatnya yaitu amiodaron. Jarak minum obat dan menyusui, untuk obat non-antibiotik 2-3 jam, dan untuk obat antibiotik 6 jam. Tips penggunaan obat selama menyusui ada 8. Yang pertama, berkonsultasi dengan dokter dan jelaskan kondisi ibu yang sedang menyusui. 2. Konsumsi herbal dan jamu itu tidak dianjurkan. Ketiga, mengupayakan dulu penanganan yang tidak menggunakan obat, misalnya pemberian kompres hangat ketika demam. Keempat, hentikan ASI bila ibu memerlukan obat-obatan yang mempunyai pengaruh kurang baik pada bayi. Yang kelima, jika terpaksa membeli obat yang dijual bebas, pilihlah obat yang aman dan berkonsultasi dengan apoteker. Keenam, sebelum mengonsumsi obat, moms bisa memerah ASI dan menyimpannya di kulkas, maksimal penyimpanan 3 hari. Ketujuh, aturlah waktu minum obat, misalnya setelah menyusui atau pada saat si kecil tidur untuk waktu yang agak lama. Kedelapan, perhatikan gejala-gejala yang tampak. Apakah si kecil jadi rewel, sakit, atau ada perubahan pada pola tidur dan makannya. Bila muncul salah satu gejala ini, segera beritahu dokter termasuk jenis obat yang Anda konsumsi. Obat itu juga ada yang dapat mempengaruhi produksi dari ASI. Contohnya, yang pertama bromokriptin, 2 ergotamin, 3 ergometrin, 4 levodopa, dan 5 bupropion.